Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, pengembangan diri dan gerak merupakan suatu upaya pendidikan dalam bentuk pelatihan dan peragaan dalam mengembangkan pengetahuan bagi anak tunadaksa untuk membina gerakannya dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. B. Suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan pengembangan dan latihan dalam mengembangkan keterampilan bagi anak tunadaksa. C. Suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan pengembangan dan latihan dalam mengembangkan sikap bagi anak tunadaksa untuk membina gerakan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. D. Suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan pengembangan dan latihan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bagi anak tunadaksa untuk membina gerakannya dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Nah, ini paling lengkap ya teman-teman, mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, jika yang A ini hanya mengembangkan pengetahuan. Nah, jika yang B ini hanya mengembangkan keterampilan. Nah, jika yang C ini hanya mengembangkan sikap, sedangkan yang D mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nomor 2, istilah pengembangan diri dan gerak lebih luas memiliki arti A. Mengurus diri, menolong diri, merawat diri, dan mobilitas. B. Mengurus diri, menolong diri, merawat diri, dan vokasional. C. Mengurus diri, menolong diri, merawat diri, dan menghindari dari bahaya. D. Mengurus diri, menolong diri, merawat diri, dan merias diri. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Mengurus diri, menolong diri, merawat diri, mobilitas. Nomor 3. Berikut ini yang termasuk dalam ruang lingkup materi pembelajaran self-care adalah A. Toilet activities yang meliputi higien dalam mandi, menggosok gigi, dan cebok setelah buang air besar dan buang air kecil. B. Makan, minum, berpakaian, dan grooming. C. Menolong diri, menghindari dari bahaya dan komunikasi. D. Mobilitas, berpakaian, berhias diri, dan komunikasi. Nah, self-care itu toilet activities ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Toilet activities yang meliputi higien dalam mandi, menggosok gigi, dan cebok setelah buang air besar dan buang air kecil. Nomor 4. Berikut ini merupakan alat bantu yang melekat pada anggota badan, yaitu A. Brace, sepatu koreksi, crawler. B. Brace, crawler, protes tangan atau kaki. C. Brace, sepatu koreksi, protese, tangan atau kaki. D. Crawler, sepatu koreksi, protes tangan atau kaki.
Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman. Mohon maaf C ya teman-teman. Brace, sepatu koreksi, protese tangan atau kaki. Nomor 5, penerapan program pengembangan diri dan gerak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu A. Reguler, terpadu, bersamaan, dan prioritas. B. Reguler, terpadu, dan prioritas. C. Reguler, kebersamaan, dan prioritas. D. Reguler, terpadu, dan kebersamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Reguler, terpadu, dan prioritas. Nomor 6. Pengembangan kurikulum bagi peserta didik tunadaksa yang tidak mengalami hambatan intelektual adalah A. Disesuaikan dengan kurikulum bagi peserta didik sekolah reguler. B. Disesuaikan dengan kurikulum bagi peserta didik tunanetra. C. Disesuaikan dengan kurikulum bagi peserta didik tunarungu. D. Disesuaikan dengan kurikulum bagi peserta didik tunagrahita. Ini tidak mengalami hambatan intelektual ya teman-teman. Ini bukan juga disesuaikan sama seperti tunanetra, tidak juga seperti tunarungu, dan tidak juga seperti tunagrahita. Tetapi disesuaikan dengan kurikulum bagi peserta didik sekolah reguler. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, pengembangan kurikulum bagi peserta didik tunadaksa tidak mengalami hambatan intelektual dapat disamakan dengan kurikulum reguler yang berlaku pada semua jenjang pendidikannya. Nomor 7, peserta didik tunadaksa yang mengalami hambatan intelektual, maka dalam merumuskan soal akhir kelas 6 haruslah A. Dikembangkan sendiri oleh masing-masing sekolah, disesuaikan dengan kemajuan dan capaian siswa. B. Disesuaikan dengan soal yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum. C. Disesuaikan dengan soal yang diberikan oleh pemerintah. D. Disesuaikan dengan keinginan orang tua. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Dikembangkan sendiri oleh masing-masing sekolah, disesuaikan dengan kemajuan dan capaian siswa. Nah, ini dari sekolah reguler bukan patokan, dari pemerintah juga bukan, dan dari orang tua juga bukan. Adapun penjelasannya, bagi peserta didik tunadaksa yang mengalami hambatan intelektual, maka instrumen soal ujian akhir di kelas 6 SD dikembangkan sendiri oleh masing-masing sekolah dan disesuaikan dengan kemajuan dan capaian siswa. Nomor 8, pengembangan kurikulum pada jenjang SMP LB dan SMA LB lebih ditekankan pada muatan materi A. Materi vokasional, B. Materi persiapan perguruan tinggi, C. Materi pengayaan, D. Materi remedial. Tentu SMP dan SMA ini lebih ditekankan ke vokasional atau keterampilan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Materi vokasional. Penjelasannya, muatan kurikulum pada tingkat sekolah menengah atau SMA lebih ditekankan pada pengembangan kemandirian dan keterampilan kerja atau vokasional. Nomor 9, penerapan sistem area dalam kurikulum harus dilakukan di lingkungan yang alami dengan situasi yang nyata, yaitu dengan cara A. Identifikasi dan evaluasi, B. Identifikasi dan asesmen, C. Penjaringan dan pemetaan data, D. Pemetaan data dan evaluasi. Tentu di dalam pendidikan berkebutuhan khusus itu selalu melekat identifikasi dan asesmen. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, adapun penjelasannya, pelaksanaan pengembangan diri diberikan kepada peserta didik tunadaksa sangatlah bervariasi sesuai dengan hasil dari identifikasi dan asesmen, sehingga program pengembangan diri sifatnya individual. Nomor 10, prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum mengandung makna A. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
B. Pengembangan kurikulum harus lentur dan tidak kaku. Nah, ini prinsip fleksibilitas ya teman-teman, berarti bukan, terutama dalam pelaksanaannya dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang anak. C. Pengembangan kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Ini juga bukan prinsip relevansi ya teman-teman. Kurikulum dapat dikatakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. D. Pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain. Nah, ini efisiensi ya teman-teman. Yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, prinsip relevansi. Kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa peserta didik agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali peserta didik baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.